Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam ngobrol inspiratif bersama orang-orang kreatif. Apa kabar semua? Bertemu lagi dalam keadaan sehat. Saya malam ini akan menjumpai seorang muda yang luar biasa kreatif. Belakangan ini namanya meroket dan jejaknya makin hari makin mantap, makin keren, seirama dengan semangatnya yang luar biasa, dan dia adalah seorang lulusan dari program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Surabaya. Dan namanya meroket gara-gara ada satu event yang nanti akan dia ceritakan sendiri. Yang jelas dia tahun 2018 mendapatkan juara kompetisi yang bergengsi di negeri ini. Dan namanya tentu kita akan tahu, karyanya sekarang makin hari dikejar-kejar para pencinta seni, pamerannya ditunggu-tunggu karena banyak hal yang bisa dilihat, dipahami, dan diapresiasi dari kreativitas orang asli Bangkalan ini. Anak muda yang penuh semangat, penuh vitalitas, dan dia bernama Sufi Wahyudianto. Saya panggil, dia sudah ada di depan rumah saya di waiting room. Silakan Sufi masuk di rumah saya. Silakan. Kita tunggu kehadiran Sufi. Ya, kita sebentar lagi sabar karena perlu waktu untuk kehadiran dia, karena ini acara diselenggarakan dengan cara Zoom. Wah, ini dia. Assalamualaikum, Sufi. Oh, masih connect. Oh, masih connecting. Ya, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Ya, yes. Assalamualaikum, Sufi. Waalaikumsalam Bapak. Wah, ini penampilannya betul-betul luar biasa. Apa kabar, Sufi? Baik Bapak. Wah, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ini di Jogja atau di Madura ini posisi? Saya di Jogja, Pak. Wah, di Jogja. Alhamdulillah. Saya belum Ya. sempat mampir di tempatmu. Kemarin saya sebenarnya ingin lihat Art Jog, ternyata kan sampai hari ini belum dibuka untuk publik katanya. Ya, Hmm, saya pengen jalan-jalan pakai mobil sendiri, dan banyak yang ingin saya kunjungi, termasuk mau ke studiomu, tapi apa daya, karena COVID, ya kita masih sabar dulu. Sufi, iya. kita Iya, Bapak. ngobrol santai saja ya. Jadi, kamu ingat enggak, Vi, latar belakang saya itu apa kira-kira? Latar belakang Ya, ya, latar Bapak. belakang di saya itu loh. Anda lihat saya enggak? Oh, ya ya ya. Itu Kita ceritakan enggak? Ayo cerita. Kita movie mulai tentang dari sini. Ya. Engs. Judulnya Engs. Hmm. Kalau kita lihat judul Engs itu sebenarnya bisa ditarik pada kalimatnya Heidegger, Pak. Oh iya ya, Sebenarnya gimana itu? itu. Ya. Tapi kemudian saya jahit pada peristiwa yang saya alami, Hmm. yaitu tentang identitas melekat kemaduran dan segenap peristiwanya. Nah, di karya Engs itu adalah peristiwa memori konflik bersama Hmm. yang terjadi di tahun 99 di Sambas. Oh, peristiwa anu itu ya dulu ya. Oke. Ya, Ya, itu rupa-rupanya peristiwa semacam itu sampai hari ini menjadi fokus
tema Anda berkarya ya? Eh, Sebenarnya apa yang saya menggelisahkan selalu Anda udah? memiliki, Gimana? saya berkarya itu selalu punya metode ya tentang semisal kayak memori atau Oh, ingatan begitu Pak ya. ya ya. Ini sebenarnya ingatan tentang kayak waktu itu paman saya adalah seorang lurah gitu. Lalu kemudian banyak victim yang dipulangkan ke Madura dan salah satunya dia seorang anak, kemudian kita sekolah bersama. Hmm. Nah, memori ingatan itu yang kemudian menjadi tanda tanyaku hari ini gitu. Oh. Kayak di tahun 99 ada Sambas dan kebetulan juga waktu itu di bulan yang sama 3 bulan berturut-turut Madura itu mati lampu gitu. Itu jadi kesenian, saya mencoba mencari sesuatu yang mungkin akan jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Hmm. Salah satunya begitu dengan harapan semisal di Sambas rekonsiliasi terus terjadi, kemudian hal semacam itu tidak terulang kembali. Karena konflik primordialisme itu akan sangat cepat, Ya ya utamanya juga sampai dengan hari ini, semacam itu, Pak. ya ya. Oke. Eh, jadi dari karya ini yang waktu itu menang UOB tahun 2018 ya? Iya, Yang iya, ini. Pak. Yang ini 2018 ya, 2018 Iya, Indonesia iya. terus langsung menang di Southeast Asia ya, Iya. di Asia Tenggara. Oke. Dari pengalamanmu setelah menang UOB itu dari karya ini apa yang kemudian terjadi pada langkah selanjutnya waktu itu? Anda misalkan katanya ikut ini residensi, coba bisa diceritakan gitu. Eh, iya, pasca menang dari kompetisi itu, aku pikir kompetisi adalah salah satu cara untuk mengukur diri kita dan apa yang telah kita capai begitu. Nah, aku selalu yakin dengan apa yang aku kerjakan gitu, dengan karya-karyaku yang aku tekuni dengan metode-metodenya gitu. Nah, pasca menang itu aku dapat kesempatan untuk residensi, lalu diundang Biennale Jogja. Nah, saya minta satu kesempatan untuk saya pergi ke Sambas, ke Oh, ruang di mana peristiwa itu benar-benar terjadi. Bagaimana saya menguji tubuh saya, limitasi tubuh untuk berada di ruangnya langsung begitu, Pak. ya ya. Sehingga saya membuat karya di Jogja Biennale juga menjadi salah satu karya di pameran tunggal yang terakhir di Cemeti. Itu hasil dari saya pergi ke Kalimantan di Sambas. Waktu saat Anda di Sambas itu apa yang tergetar pada Anda? Nah, saya berangkat ke Sambas. Masuk pertama itu di Pontianak. Hmm. Ketika masuk ke Pontianak sebagai seniman, saya selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang baik begitu melalui kesenian tentunya. Harapannya juga sama, sesuatu yang baik. Ketika saya mengungkapkan bahwa ke sana ingin melihat lagi atau saya mencari sesuatu untuk sesuatu yang ingin saya ketahui yaitu peristiwa konflik 20 tahun silam. Nah, mereka setelah tahu bahwa tubuh saya adalah tubuh Madura, itu pasti akan membuat border gitu Oh awalnya. ya ya. Tapi sebagai seniman begitu dengan keyakinannya kita pasti punya jalan begitu, Pak. Hmm. Satu hal yang aku pegang begitu ketika di sana bahwa keyakinan untuk menjadi baik atau walau bagaimanapun aku dan mereka dari etnis lain adalah ahli waris sejarah itu. Dan kita tidak ingin mewakili sejarah kelam itu sebagai warisan begitu. Ya ya. Nah, ada satu hal yang aku pakai sebagai senjata yaitu membaca generasi gitu, Pak. Jadi Maksudnya kayak gimana ini? aku seniman kemudian mereka bertemu denganku yang seumuran, itu peristiwa adalah pelakunya orang tua kita. Sedangkan
kita yang waktu itu adalah anak-anak Hmm. tidak menginginkan ini terulang kembali begitu. Sehingga jalan sampai pada satu kenyataan bahwa sampai dengan hari ini 20 tahun pasca peristiwa itu orang Madura tidak bisa masuk Sambas. Kalau sekarang gimana? Kondisi Pergi sekarang ke gimana? relokasi. Kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang di Sambas Waktu itu gimana? saya ada di, ya, saya pergi ke relokasi dan tiap orang yang saya temui bahwa mereka mengatakan bahwa ya orang Madura tidak akan pernah bisa masuk Sambas sampai hari ini. Orang Madura Oh, gitu. tinggal di relokasi. Oh. Mereka membentuk satu desa namanya Desa Madani dan sebagai seniman saya pergi ke sana. Oh. Jadi Anda enggak sampai ke Sambas ya, di desa relokasi itu aja ya? Oh, tidak, Pak. Saya waktu itu tetap bersikukuh untuk pergi ke Sambas ya. Hmm. Akhirnya ada seorang kawan yang dia beretniskan Dayak begitu. Kemudian dia seorang seniman tapi di musik. Ya. Kita seumuran. Negosiasi kita itu atas kesadaran bersama gitu bahwa hal ini segera kita bicarakan agar tidak menjadi duri di dalam daging begitu. Ya, ya. Antara aku dengan dia. Lalu akhirnya dia sepakat untuk mengantarkanku pergi ke Sambas dengan sembunyi-sembunyi. Oh gitu. Kesembunyi-sembunyi ya masihannya. Iya, Padahal 20 tahun yang lalu masih. 20 tahun yang lalu. Terus akhirnya Tapi sampai. ada hal yang menarik itu Pak Nah. yang apa ya? Yang ada beberapa tempat yang sangat ingin aku datangi gitu. Yang pertama itu terminal, yang kedua pasar, dan yang ketiga itu Keraton Sambas. Kenapa saya memilih terminal gitu? Itu sebagai ruang negosiasi untuk kita berpikir ulang gitu. Coba lihat anak-anakmu yang berada di Pontianak, mereka yang kuliah di Pontianak atau sekolah atau merantau. Di Siantan itu yang pegang terminalnya itu kan orang-orang Madura lah istilahnya begitu. Banyak orang Madura di sana. Tapi mereka yang dari Sambas itu masih sangat bisa untuk lalu lalang dengan aman gitu. Kenapa tidak kita dengan orang Madura yang akan pergi ke Sambas? Nah, di situ kita mulai ada diskusi gitu. Bagiku ini sebuah ruang pernyataan bahwa kita sudah menganggap ini berlalu dan negosiasi untuk rekonsiliasi tahap awal atau rekonsiliasi paling dasar itu sudah bisa kita baca di terminal begitu, di terminal Siantan begitu. Dari memori Anda ke Dan sana itu, oleh-oleh ke sana itu, apa kemudian itu yang kemudian jadi karya pameran tunggal di Cemeti itu? ya, ya, ya. Itu yang Kesana saya dikasih menguji apa itu tubuh saya. tulisan Sen Sunardi tentang itu ya, tentang terkait dengan yang waktu pameran di Cemeti itu ya? Iya, Bapak. Tulisan Romo Nardi itu tentang pameran ingatan bergegas pulang. Itu maksudnya apa kok? Saya tertarik judulnya kok ingatan bergegas pulang itu atau memang gimana maksudnya gimana? Secara konseptual itu apa di balik itu? Itu masuk dari bagaimana pembacaan cara saya bekerja begitu. Saya bekerja dengan ingatan begitu. Aku yakin tiap orang pasti akan memiliki kehilangannya masing-masing begitu. Saya memiliki kehilangannya atau mereka yang datang ke pameran itu memiliki kehilangannya masing-masing gitu. Lalu saya pergi ke Sambas menemukan banyak kehilangan gitu. Melalui puisi saya bekerja, melalui kesenian, melalui rupa itu, Pak. Jadi kayak kita memanggil ingatan-ingatan yang kadang ingatan itu menyakitkan, ingin kita lupakan gitu. Tapi ingatan itu bisa merangsek pulang dan pergi gitu. Tapi untuk berdamai dengan ingatan itu salah satu hal yang paling bisa kita lakukan. Kalau makna dari pulang itu apa secara spesifik begitu? Pulang dalam arti pulang terkait dengan
ruang dan waktu Anda mencari sesuatu yang Anda pertanyakan atau pulang dalam arti apa? Atau mencari terus itu proses berjalan terus ndak ada henti gitu maksudnya? Eh, pulang. Pulang itu bagi saya ada dua hal begitu. Pulang sebagai tubuh, sebagai seorang sufi gitu, sebagai seseorang yang terberi gitu. Ketika kita membaca ke hal yang paling sederhana, siapa saya, siapa aku, kemudian bagaimana aku, atau lebih luas lagi siapa Madura, itu juga kepulangan begitu, Pak. Setiap pembacaan ke dalam itu adalah kepulangan. Sebenarnya kepulangan adalah untuk menemukan gitu. Ya, ya. Lalu kepulangan yang kedua itu sejauh apapun saya dilemparkan atau hari ini tubuh saya berada di sini, hari itu tubuh saya berada di sana, pasti kita memiliki satu hal yang sama, yaitu rindu pulang, Oh, rindu rumah. ya, ya. Jadi ya rindu ya ada dua ya. Satu apa itu Mbak pulang ke ke dalam individu yang paling intim pada diri Anda sendiri dan bisa jadi pulang dalam arti hal-hal yang sifatnya memorable ya, yang Anda pikirkan, yang Ya, Anda lakukan itu. Oke, eee, mungkin perlu diceritakan Suf, tentang ini, lukisan di belakang saya itu agar adik-adik yang lain, mahasiswa yang dengarkan juga tahu, itu sebenarnya menceritakan atau menarasikan apa sih karya Anda itu yang menang di UOB itu? eh, Engs itu adalah sebuah karya eh, di mana sebenarnya itu sangat personal. Saya membaca peristiwa itu dari satu hal. Sejarah tinggalan perang itu hanya luka begitu. Luka. Lalu dari luka itu ada ingatan saya terhadap kawan saya yang waktu itu adalah victim yang dipulangkan ke Madura. Saya mengingat bahwa di tubuhnya memiliki bekas luka begitu. Lalu bekas luka itu terus masih aku ingat sampai hari ini ketika 15 tahun kita tidak pernah bertemu dan bertemu lagi masih ada luka itu gitu. Lalu dari luka itu kita melihat lagi bahwa muncul sebuah kesadaran bahwa di bawah permukaan kulit itu kita semua sama gitu. Sama-sama Tidak ada merah ya? kau sebagai etnis lain, tidak ada kau sebagai agama lain. Sebagai manusia kita memiliki tubuh yang sama, memiliki darah yang merah, daging yang sama begitu. Jadi karya itu personal tapi juga sekaligus universal. Oh iya. Jadi kan di permukaan kita bisa berwarna-warni kulit ya, tapi di dalam permukaan kulit warnanya sama persis semua ya, merah semua ya. Iya, Pak. Ya, setelah terjadi konflik, luka, ketika tubuh kita dikuliti, kita semuanya sama begitu. Dan sejarah tinggalan perang ya kehilangan dan luka. Jadi luka itu menurut Anda apa ya? Apa menjadi trauma sejarah, trauma identitas, atau malah pembelajaran dari kehidupan ini sendiri? Kadang saya berpikir bahwa kenyataan kita hidup hari ini, manusia memiliki satu hal, insting untuk saling menguasai itu pasti ada di tiap manusia gitu. Tapi bagaimana kita meredam itu untuk tidak menjadi konflik itu penting gitu. Tapi kalau kita membaca sejarah kita adalah sejarah kita dibangun oleh luka, oleh pembantaian, oleh peperangan gitu, termasuk mulai dari zaman kerajaan atau di tiap rezim begitu. Tapi satu hal lagi, kalau menurut Jalaluddin Rumi itu, Pak, Oh, luka itu adalah satu tempat, lubang tempat cahaya masuk. oh ya. Jadi luka apa maksudnya? Ya, Ya. ya, kadang kalau kita sehat, kita tidak sakit,
kita tidak merasakan apapun. Tapi kalau kita sakit, kita ngerasain bahwa nikmatnya sehat itu seperti apa setelah kita sakit, setelah kita luka gitu. Oh gitu. Senantiasa kita bersyukur. Oh iya iya. Jadi luka justru menjadi apa kita bersyukur ya. Oke. Sufi, yang berikutnya, Suf. Ya, setelah Anda menang, terus kemudian kenyataannya Anda sekarang tinggal di Jogja. Waktu itu bayangan Anda tinggal di Jogja itu apa nih kira-kira? Kenapa kok tidak tetap tinggal di Madura katakanlah atau Surabaya paling enggak itu? Kenapa kok tiba Jogja itu? Keinginan ke Jogja itu kenapa? Ya, yang aku bayangkan adalah saya 7 tahun di Surabaya menghabiskan masa kuliah sampai 14 semester. Dan aku membutuhkan ruang baru, membutuhkan uh, energi baru, membutuhkan pengalaman baru. Aku pikir di Jogja akan banyak mendapatkan kesempatan karena di sini ibarat kata seperti halnya kayak Chandra Kawah di muka begitu Pak. Setelah saya berada di sini lalu mencari apa yang tidak aku dapatkan sebelumnya, ya saya membiarkan tubuhku ada dimanapun setelah ini begitu Pak. Tapi aku pikir penting untuk hari ini aku ada di sini begitu Pak. Itu Anda rencana selamanya di Jogja atau nanti pindah-pindah begitu? Untuk memperkaya sampai hari ini gitu. KTP di Madura Pak. Pengen di Madura? Sampai hari ini KTP-ku masih di Madura. Oh, KTP. Masih Madura. Masih Madura. Ya, ya. Ada kemungkinan nanti pulang kampung enggak itu? Ya kalau kita membaca orang Madura, dia meninggal di Arab tetap dipulangkan ya, saya akan pulang begitu, Pak. Oke, jadi ketika Anda sudah tinggal di Jogja, ya, Anda ingin membangun energi baru karena 7 tahun sudah mengalami apa itu pengalaman di Surabaya, kemudian akhirnya hijrah, katakanlah kita pakai kata hijrah gitu, untuk menemukan energi baru, semangat baru, infrastruktur baru yang lebih menantang atau mungkin membuka peluang yang lebih luas masuk ke dunia internasional. Dan itu selama ini yang sudah Anda lakukan selain membangun studio atau tinggal membuat studio di Jogja, apa yang selama ini Anda lakukan selain itu? Ada salah satu program gitu yang bisa aku ikuti. Ini sudah berjalan 2 tahun ya. Nanti akan tahun terakhir di 2021 itu bersama Cemeti. Itu kayak semacam Rimpang Nusantara, bagaimana saya sebagai seniman begitu, lalu kemudian kalau Rimpang Nusantara itu kayak semisal tanaman rimpang begitu Pak, dia akan menjalar di bawah permukaan. Nah, dari rimpang ini kita tengah berjejaring dengan teman-teman yang ada di Atambua, di Kupang, di Palu, di Makassar, di Pangkal Pinang, di Pontianak, juga di Madura. Nah, hari ini dengan dipertemukannya kita melalui Rimpang Nusantara ini adalah membaca gejala kesenian yang ada di ruang wilayah yang bukan di pusat begitu Pak. Justru hal ini yang membuat beberapa waktu saya di Jogja sibuk berkawan dengan teman-teman yang di luar Jogja, malah dengan mereka yang ada di Pontianak begitu. Jadi tinggal di Jogja tapi tidak berkawan dengan teman-teman di Jogja, malah dengan luar Jogja ya. Apa tantangannya? Berkawan ya, berkawan. Ya, setelah apa punya kawan-kawan di luar Jogja, misalnya dengan Pontianak, dengan yang lain-lain itu, ada apa, proyek apa di balik
perkawanan itu? Kita membayangkan bahwa hari ini kita akan memiliki akses yang sama, kesempatan yang sama gitu, dengan saling mengunjungi dan saling berbagi segala sesuatunya begitu. Ya, dari sini kita bisa bertukar. Mungkin suatu saat aku bisa pergi ke Atambua atau yang di Atambua pergi ke Kalimantan gitu, ke Pontianak. Itu menjadi ruang pertukaran begitu Pak, yang mungkin ini masih sangat awal dan dini, tapi ketika ini dimulai, ini pasti akan jadi sesuatu di kemudian hari nanti. Oke. Jadi Anda ini tampaknya sudah, saya lihat makin yakin menempuh jalan kesenian ya. Jadi seni rupa-rupanya betul-betul Anda pilih sebagai jalan Anda, sekalipun Anda, pendidikan formalnya dari pendidikan seni rupa, artinya Anda sebenarnya kan, eee calon guru ya, tetapi ya enggak apa-apa, artinya itu pilihan jalan hidup yang berikutnya yang, tidak memilih menjadi seorang guru, tetapi mungkin juga nanti akan jadi gurunya masyarakat melalui karya seni. Ya, apa seperti itu keinginan Anda? Jadi menjadi guru dalam tanda kutip yang lain, melalui seni itu Anda, mengajarkan sesuatu, menyadarkan bersama-sama dengan masyarakat untuk suatu peristiwa-peristiwa yang Anda amati begitu? Iya ya Pak, saya selalu membayangkan atau juga berharap begitu, melalui karya-karya yang saya buat begitu kan, Ya. suatu saat akan menjadi sesuatu. Dalam artian ketika 20 tahun berlalu atau bahkan 30 tahun berlalu, orang masih bisa membaca peristiwa apa yang terjadi melalui karya-karyaku. Semisal karya yang di Sambas, lalu apa yang aku pikirkan tentang perihal itu, lalu apa temuanku. Nah, salah satunya dengan kesenian, dengan karya, kita bisa membaca zamannya begitu, Pak. Oh gitu. Saya kalau memperhatikan Anda ini kan sejak lama memang, punya semangat yang ya di atas rata-rata lah ya, yang kemudian, punya keinginan kuat, punya keinginan bereksperimen, juga punya keinginan membaca yang kuat, bergaul yang kuat, ya, terus kemudian juga membangun jaringan yang banyak, ya itu sudah lama saya lihat. Nah, yang dari apa yang Anda lakukan itu kenapa waktu itu Anda melakukan seperti itu? Apakah atmosfer di Surabaya menurut kamu waktu itu memang kurang memenuhi harapanmu atau gimana itu? Ah, ketika aku menjadi mahasiswa ya, aku pikir ketika aku bertemu dengan ruang lingkup yang itu-itu saja, dalam artian saya selalu di warung kopi dengan teman yang sama, pasti akan berputar pembicaraan yang sama. Aku tidak mau itu terjadi, kemudian aku menambah hal lain dengan memperbanyak referensi begitu, Pak. Dengan membaca buku. Lalu kemudian ketika selesai membaca buku, kita memiliki sebuah tematik atau konsep gagasan, ternyata gagasan itu menuntut hal-hal lebih, tidak hanya berdiri pada satu jenis karya tertentu gitu. Oleh sebab itu saya melakukan eksperimen. Anda ini Ya, kan punya kepekaan, salah satunya Anda ini kan kekuatan lain yang saya ya, lihat itu kan punya kekuatan pada teks ya, jadi kalimat Anda itu puitik, terus Anda tampaknya juga mungkin, berbakat menjadi penyair kan, orang Madura banyak yang menjadi penyair yang luar biasa, contohnya Abbas Zawawi Imron. Jadi Anda dalam ya, karyamu itu kan dulu sering Anda tulisi beberapa teks yang nadanya tuh liris sekali gitu ya, puitik, ya kadang-kadang terasa romantik tetapi juga ada nada menggugat di situ. Ya, Anda enggak punya keinginan menulis apa yang Anda gelisahkan dalam suatu tulisan nanti lama-lama jadi catatan-catatan harian dan akhirnya menjadi buku gitu?
Gimana? Ketika saya berkarya pasti saya menulis dulu, Pak. Tapi saya lebih pada kayak semacam aforisme ya. Saya tidak pernah bisa menulis panjang. Oh gitu. Pasti selalu jadi tulisan yang aku pikir merasa dengan tulisan padat itu sudah cukup mewakili begitu. Saya selalu kelelahan kalau menulis panjang. Ya, ya, enggak apa-apa. Jadi ada, tapi tertib ya, mencatat kegelisahan dalam teks-teks pendek-pendek itu tertib ya? Artinya rutin Anda lakukan? Iya, Pak. Oh. Setiap kegelisahan Iya, lalu Anda, pasti. oh, Anda coret-coret, selain juga, Satu teks, iya, satu teks yang saya dapatkan ketika saya pergi ke Kalimantan, lalu kemudian pergi ke kuburan massal itu. Kan habis residensi kita harus menulis laporan itu, Pak. ya, ya, ya. Laporan itu bentuknya aforisme. Oh, Satu teksnya itu begini, Pak. gimana? Seseorang bertanya, di mana duka bersemayam? Ia datang malam hari, pada satu nisan tak bernama, dengan 2 luka tembak. Satu di dada, satu di kaki. Begitu laporannya, Pak. Wah, keren. Itu seperti itu aja. Ya, yang Anda tulis untuk laporannya itu. Ya, ya semacam itu. Oh, tapi banyak ya, cukup Ada banyak. lagi ya, Itu tapi positif sekali, banyak. itu luar biasa itu. Ya. Ada lagi apa yang bisa diceritakan dari laporan itu? Tentang Kiai Ali dan surau gitu. Gimana? Ada surau di kepala kami. Ia tak pernah pergi. Ada surau di kepala kami. Tempat Kiai Ali menepati janji. Ada surau di kepala kami. Ia diam dan diam. Itu kisahnya tentang Kiai Ali yang berperang sampai habis untuk melindungi para istri dan perempuan dan anak-anak begitu, Pak. Oh, itu juga peristiwa di Sambastu ya? Ya, kisah tentang Kiai Ali. Ya, semacam itu. Oke. Oke, Sufi, kita set back ke belakang dulu sambil mengingat-ingat masa lalu Anda ketika tinggal di Surabaya, sekarang tinggal di Jogja. Setelah Anda mengalami di 2 tempat itu ya, di Surabaya, di Jogja, bahkan ya tempat tinggalnya tentu di Madura. Apa sih yang membedakan secara rohaniah gitulah antara Madura, Surabaya, Jogja ya? Rohaniah saya maksud adalah Anda merasa at home ya, ada di dalam satu tempat itu ya, Anda merasa menjadi cocok di situ secara rohaniah, dan dari situ berkembanglah imaji Anda yang terus-terusan itu. Itu apa bedanya dari transformasi dari Madura menjadi orang Surabaya, sekarang menjadi orang Jogja gitu. Itu apa yang Anda rasakan? Rumah adalah tubuh bagiku. Tempat ya tubuh bagiku. Surabaya, kadang aku merindukan Surabaya begitu, Pak. Bagaimana semua energiku aku habiskan betul-betul dalam sebuah proses di sana gitu, bersama beberapa teman itu. Ada 3 teman yang ya sampai dengan hari ini kita masih konsisten berkomunikasi dan berdiskusi habis-habisan itu. Januar sama Obi. Oh. Aku, Januar dan Obi itu kita itu selalu percaya pada satu hal itu. Apa itu? Bahwa apa yang kita lakukan hari ini dan kita yakini hari ini itu tidak ada yang sia-sia begitu, Pak. Oh iya, iya. Akhirnya terbukti ya? Kemarin lah. Maksudnya? Ya, aku pikir begitu. Kita selalu yakin dengan apa yang kita buat begitu, melalui dengan karya-karya yang kita buat atau jenis karya yang kita buat begitu. Oh. Januar memiliki otentiknya, aku memiliki otentiknya, dan Obi memiliki
otentiknya, atau bisa dikatakan itu sangat tidak mainstream gitu. Tapi kita selalu bekerja keras gitu, kerja keras secara pemikiran atau apapun yang kita yakini. Anda itu dulu satu angkatan ya dengan Januar Tanto? Itu yang dimaksud Dwi Januar Oh Tanto? tidak, Mas. Iya. Oh. Saya 2011, tapi kita satu kontrakan, Oh gitu. satu kolektif Serbuk Kayu. Oh, Serbuk Kayu. Serbuk Kayu sampai hari masih aktif, masih kegiatannya saya lihat masih terus-terusan, malah setiap malam kelihatannya juga sering adakan ini diskusi daring atau apa gitu. Ya. Anda masih kontak dengan Serbuk Kayu? Masih ada? Iya, grup kita masih. Oh, oke. Januar Tanto itu sekarang posisinya di mana itu orang ini? Di Mas Januar. ya. Mas Januar itu dulu ketika kita sama-sama meninggalkan Jogja, meninggalkan Surabaya, Mas Januar memilih untuk pulang dan menjadi petani. Di daerah mana sih Dan rumahnya itu? di Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Anda pernah ke rumahnya? Paduka. Pernah? Pernah ke Pernah. daerahnya? Pernah, Pak. Ketika kuliah di sana juga. Saya kapan tuh sudah ini catat nomor HP-nya dia, sudah kontak dengan saya dan sudah oke. Ya, nanti juga akan saya temui melalui silaturahim daring ini. Ya, sekarang saya ingin ini Suf ya, Anda kan sekarang jadi alumnus, terus sudah ya bisa dikatakan namamu sudah mulai banyak diperhatikan para kurator, para pecinta seni, dan mulai banyak diundang di event-event penting, di pameran-pameran penting di Indonesia. Ya, yang ingin Anda pesankan, apa pesan ya, Anda tularkan kepada terutama pada mahasiswa yang sekarang masih kuliah, ya kira-kira apa melalui pembelajaran perjalananmu itu, kira-kira apa untuk mahasiswa yang paling penting, untuk mahasiswa seni terutama? Semua orang berhak menjadi seniman. Kita memiliki hak yang sama begitu, Pak. Oke. Jadi Tapi lalu bagaimana kita mengejar itu yang paling penting. cara mengejar itu menurut pengalaman Anda gimana? Cara mengejar obsesi-obsesi berkesenian itu strateginya yang menurut Anda manjur, menurut pengalaman itu apa? Ada yang manjur enggak kira-kira? Atau seniman itu enggak bisa dikarbit tapi proses terus? Atau gimana? Ya, mengenali diri, mengenali potensi, dan sebenarnya mengenali posisi kita ya. Lalu apa yang kita miliki begitu. Ya kayak kalau orang Madura itu, kamu punya senjata apa, senjatamu gagasan, lalu gagasanmu diperuncing lagi, senjatanya itu diasah, gagasan yang semacam apa, oh oke, saya orang Madura, saya memiliki identitas Madura, ketika itu diperuncing lagi, dipertajam lagi, yang paling berhak mengatakan Madura, ya saya, karena tubuh saya Madura, begitu. Lalu diperuncing lagi dari kemaduraan, kita memiliki satu hal yang sangat tajam, yaitu memori, karena memori tidak bisa diwakili oleh orang lain. Itu bisa jadi kayak semacam sesuatu yang terus kita asah, sehingga benar-benar tajam dan efektif. Ringkasnya begitu sih, Pak. Oh gitu ya. Oke. Anda punya kritik enggak pada kampus, artinya pada UNESA di mana Anda pernah belajar? Nah, ini terbuka aja, jadi ini minta masukan dari alumni. Apa yang seharusnya dibangun, apa yang seharusnya ditingkatkan, apa yang seharusnya disiapkan, agar juga kampus kita makin maju, makin punya potensi untuk berkembang lebih jauh gitu. Gimana, Bu Sufi? Yang paling dibutuhkan mahasiswa itu adalah kesempatan begitu. Oh gitu, maksudnya. Dan kesempatan itu tidak hadir serta-merta begitu. Lah, yang memegang sistem itu harus menciptakan kesempatan sebanyak-banyaknya. Dalam artian kesempatan untuk berjejaring begitu, Pak. Berjejaring di sini kan
setelah kita tahu ketika tidak menjadi mahasiswa lagi, ternyata belajar seni rupa tidak cukup begitu. Tapi kita juga harus berjejaring di luar dengan mereka-mereka yang memiliki perangkat-perangkat keseniannya, semisal kayak kurator, atau bahkan galeris itu juga penting bagi teman-teman di kampus agar mereka merasakan, bukan hanya terberi tapi mereka juga merasakan. Itu juga penting gitu, Pak. Ya, ya, ya. Atau satu hal lagi tuh, Pak, yang dulu paling aku ingat begitu, semacam penghargaan ya. Ketika di kampus itu dimulai kompetitif begitu, semisal kampus membuat sebuah kompetisi antar mahasiswanya, itu jadi sebuah acuan atau sesuatu yang paling diharapkan. Nah, nantinya dari energi kompetitif itu yang ngebangun kita, ngebangun semangatnya begitu di luar nanti terlebih begitu, Pak. Oke. Ya, ini masukan yang inspiratif juga. Jadi memang kita memang pelan-pelan merubah terutama ya kurikulum, atmosfer akademik, lalu jejaring kampus ke luar itu memang terus ditingkatkan dan memang akhir-akhir ini agak beberapa kendala ya, terutama adanya pandemi ini kita mestinya sudah pameran di Jogja rame-rame kemarin kan, ada acara pameran di Galeri Jogja bersama alumni juga, ya akhirnya terpaksa ditunda karena COVID-19. Ya mudah-mudahan tahun berikutnya akan terjadi beneran itu, karena kenapa kita ke Jogja itu sebenarnya spiritnya itu kan ingin menunjukkan bahwa pendidikan seni rupa di belahan timur itu juga punya sesuatu gitu, maksudnya itu ingin menunjukkan kepada teman-teman di Jogja terutama, sehingga juga ada pemahaman baru, ya toh yang mengisi seniman-seniman baru dari sekarang ini yang kebetulan juga sebagian sudah tinggal di Jogja juga tidak semuanya kan orang Jogja, tapi malah dari berbagai daerah tinggalnya aja di Jogja. Ya, jadi itu yang sebenarnya tujuan waktu itu untuk pameran bareng-bareng dosen, mahasiswa, alumni, ya bersamaan pameran di Galeri Jogja. Tapi apa daya karena ada COVID. Yang berikutnya, Sufi ya. Jadi mengenai karya Anda, saya masih ingat betul karya Anda waktu Anda skripsi itu, yaitu Homo Sapirin. Nah, masih ingat saya. Homo Sapirin, katalognya juga tetap saya simpan, masih saya simpan. Dan tadi sudah saya temukan, begitu mau mulai ngobrol kok tiba-tiba ndelesep kemana, saya nggak tahu. Itu katalog yang sederhana tetapi punya makna dokumentasi yang luar biasa. Dan tentu waktu Anda membuat itu sebenarnya saya sih waktu itu membimbing Anda itu sudah punya punya prediksi lah. Dari karya itu, wah ini mahasiswa yang tidak bisa dianggap sepele ini. Ini kelihatan punya etos yang lain itu. Pada saat Anda membuat Homo Sapirin, bisa diceritakan ke mahasiswa bahwa karya skripsi kan jarang sekali dipamerkan tunggal. Ya bahan saja yang dipamerkan bahkan di luar kampus itu. Waktu itu apa sih yang menyemangati Anda sampai menyiapkan sedemikian rupa sehingga karyamu itu sebelum diujikan itu tampil di galeri ya dan kemudian ditonton banyak orang, lalu Anda juga menyiapkan karya dengan sebaik mungkin. Waktu itu apa yang memotivasi Anda untuk menyiapkan betul untuk membangun eksistensi yang Anda siapkan serius waktu itu? Bisa diceritakan? Silakan. Ya, Homo Sapirin itu pameran tunggal pertamaku di 2016, juga karya dari tugas akhirku sebagai mahasiswa di UNESA. Pembimbingnya Pak Juli. Skripsinya saya simpan loh Mas Ian.
sebetulnya di kampus saya itu adalah mahasiswa jurusan seni rupa yang konsentrasinya adalah seni lukis begitu. Nah, seni lukis ketika di tugas akhir di skripsi, saya merasa ini adalah pungkas bagi saya, adalah sebuah kesempatan terakhirku ketika di masa perkuliahan atau masa belajar di akademisi. Jadi aku harus melakukan hal yang lebih begitu, Pak. Nah, tentang Homo sapirin. Di Homo sapirin ini juga jadi hal yang penting sebagai tonggak bagaimana aku menemukan metode berkarya semacam itu, Pak. Kita tahu waktu di pameran itu, waktu di tugas akhir itu kita ada beberapa karya instalasi, kemudian ada performance juga di pembukaan pamerannya. Anda kalau berkarya kan seringkali menghadirkan found object ya, walaupun nanti found object itu Anda kemas, misalkan kayak ini celurit, terus kemudian apa saja yang Anda temukan di kultur Anda di Madura ya. Dan saya masih ingat ketika saya undang di pameran di Biennale Jateng pertama atau bukan ya, 1-2 Anda ikut terus ya waktu itu ya, di Biennale Jateng itu. Ikut terus. Nah ya itu kan Anda masih tetap konsisten dengan ini ya, berkarya dengan menemukan benda-benda yang ada menjadi memori lah, benda yang memiliki jejak sejarah, cerita, di baliknya ada narasi-narasi etnisitas itu. Sampai hari ini masih apa itu, Anda masih tertarik dengan seperti itu atau Anda kembangkan yang lebih luas lagi? Saya merasa di waktu pameranmu, kalau saya bandingkan di pameran di ini ya, di Cemeti ya, walaupun saya tidak lihat langsung, tapi lihat di katalog yang Anda kirim itu, ya itu kok sekalipun temanya ya tetap terasa tetap masalah-masalah lingkungan sosial budaya Anda, ya. Tetapi konkretisasi itu mulai berkurang. Jadi hal yang konkret, yang bendawi itu mulai berkurang, tetapi Anda masuk ke dunia yang lebih liris, lukisan maksud saya. Itu kenapa? Ada perubahan itu, apa memang ada dalam rangka memilih medium itu memang tepat dengan keinginan Anda? Seiring perkembangan waktu, kita pasti akan memiliki pemikiran baru ya Pak ya. Tapi pemikiran lama akan tetap menjadi akar begitu. Dulu waktu kuliah saya memakai found object yang aku pikir di ruangku waktu itu tidak banyak teman-teman menggunakan found object begitu. Nah, bagaimana tantangan bagi saya memilih found object adalah kemampuan bernalar kita kan, kemampuan kita bertanggung jawab memilih benda itu gitu. Contohnya karya yang di Biennale Jateng itu kan judulnya sekep gitu. Secara harfiah kan yang didekap. Nah, kita ngomongin tentang maskulinitas, tentang kekerasan begitu. Dengan celurit begitu. Tapi sebenarnya gagasan itu kita pertanyakan ulang begitu. Dengan kalimat yang didekap itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita sembunyikan begitu, bukan justru malah dipertontonkan begitu. Ketika waktunya tepat, justru itu tepat untuk kita keluarkan begitu. Menurut Anda yang disimpan lambat laun yang kenapa, disimpan Pak? Apa? Yang menurut Anda yang disimpan itu apa? Apa sesuatu yang berharga, yang paling berharga pada diri manusia, atau apa yang dimaksud? Ya, kalau di karya itu kita melihat lengkung arit begitu, celurit, itu seperti halnya laki-laki Madura yang kehilangan satu rusuknya begitu. Oh, gitu. Jadi jelmaan dari celurit itu adalah rusuk yang hilang itu. Oleh sebab itu dia sembunyikan di dalam tubuhnya, disekap begitu.
lalu kita keluarkan di momen-momen yang memang tidak bisa kita toleransi lagi gitu. Oh. Jadi itu Jadi filosofi membaca celurit gitu ya? celurit itu tidak hanya pada kekerasan. Ya, ya, ya. Ya, itu berarti di balik filosofi celurit itu memang kayak semacam filosofi apa martabat gitu ya, martabat, harga diri, nilai-nilai Ya, orang yang nanti pada saatnya kalau diperlukan memang harus dikeluarkan gitu ya, tapi harus disimpan rapat gitu ya, kalau enggak penting gitu ya, enggak. di dekat terus ya. Oh gitu. Ya karena kalau orang yang enggak Kalau gimana? kalau yang pameran di beberapa waktu karya saya sangat liris. Iya, di sini saya banyak menghabiskan waktu sendiri begitu ya, Pak ya. Di Jogja itu saya tinggal di atas bukit, di atas bukit hutan jati itu, Oh, dan saya masih percaya terhadap spiritual energi Madura begitu, energi harfiah kita sebagai manusia gitu. Lalu pendekatan puitik, puisi itu juga sangat mempengaruhi perkembangan kesenianku. oke. Ini kan menjelang akhir kita ngobrol ya, kurang sekitar 5 menitan. Saya ingin hal-hal yang ringan-ringan saja. Target Anda setelah ini apa yang belum, yang obsesi Anda yang akan Anda wujudkan dalam tahun-tahun terakhir ini apa dan ke depan ini? Uh, dalam waktu dekat itu saya ingin sekali pameran tunggal lagi, uh, untuk satu pertanyaan begitu. Di Sambas itu ada dua genosida yang terjadi. Genosida awal itu adalah tahun 1967 tentang PGRS Paruku, yaitu pembantaian etnis Tionghoa 67. Lalu kemudian di tahun 99 itu Sambas. Itu kan semacam alfa omega kan, pembuka dan Iya. penutup. Gitu ya. Saya akan mencari Berarti Anda waktu jawaban atau berkarya itu melakukan riset juga ya, riset dokumen, riset sejarah, begitu, semacam pengamatan begitu ya? Halo? Ini Sufi mengalami apa itu ya. Jadi saya ulangi Vi ya, tadi ada berhenti sebentar. Jadi waktu Anda berkarya ya itu kan mengesankan Anda melakukan riset gitu ya, riset sejarah, riset dokumen untuk memahami satu peristiwa. Tadi Anda nyebut-nyebut ada 2 genosida ya. Ya itu berarti kan Anda melakukan riset ya. Memang begitu yang Anda selalu melakukan hal seperti itu ya, dalam hal berkarya. iya Pak, Nah, riset. dengan riset itu apa tujuannya sebenarnya? Ketika Anda melakukan riset itu tujuannya apa secara konkret? Aku datang tidak dengan ruang hampa semacam itu ketika membuat karya begitu Pak. Oh, jadi lebih untuk pemahaman, refleksi pada topik yang sedang Anda garap gitu ya, kira-kira ya? Ya. Oke. Ada enggak misalkan selama ini orang yang mungkin di Jogja entah di apa, yang menjadi partner Anda diskusi, partner Anda apa ya, memahami sesuatu, entah itu dari aspek filosofis, aspek teknis, aspek apa, itu ada enggak orang yang betul-betul Anda jadikan partner untuk mengeksplorasi gagasanmu itu? Masih Obi Pak, temanku dari Surabaya. Oh gitu. Obi itu masih di Surabaya, masih enggak ke mana-mana. Obi itu di Jogja Pak, sekarang dia Oh, kuliah di Pasca ISI. oh gitu. Tapi kita banyak menghabiskan malam bareng untuk ngobrolin banyak hal. Oh. Anda sendiri enggak punya Tapi kalau keinginan. orang
ada banyak, semisal kayak ke Pak Mulyono, Gitu. kemudian Pak Nindit, Hmm. Itu Anda sering Mbak dialog. Alia. Oh, Anda sering dialog dengan Kenapa, Pak? Nindityo itu? Lumayan intens ketika pamerannya bersama Cemeti kemarin itu, Pak. Oh, dengan istrinya Mela Jarsma juga. Bu Mela ya. Oh. Terus yang lain-lain di Jogja, misalkan Anda juga berdiskusi dengan kurator lain atau dengan termasuk Romo Sunardi gitu, sering Anda lakukan nih, menemui orang-orang Iya, Pak. gitu. Sama Mas Tono juga, Toh Jaya Tono, Oh, sama Sujur Dartanto. sudut ya, ya. Itu ya, satu lingkungan atau berjauhan tinggalnya dengan kamu? Berjauhan dari rumahmu. Berjauhan, Pak. Oh, berjauhan. Berjauhan. Oke. Rumahmu itu bagian mana sih? Dimasuk wilayah apa? Bantul atau apa? Atau Rumah saya itu Bantul di Bangunjiwo, tapi paling ujung. oh, Eh, ke seberang lagi udah masuk Kulon Progo, Pak. sudah hampir Kulon Progo ya. Sudah. Berarti wilayah mana itu Barat Daya itu? Jogja, Jogja Barat Daya itu. Ya, jadi arah ke barat ke arah Kulon Progo toh. Ya, Bantul kan ke arah Iya, selatan, selatan barat. Ini kalau Kulon Progo baratnya lagi Bantul kan itu ya. iya, ya, Pak. Oke. Anda sendirian di situ, di rumah ini sendirian atau ada teman yang Anda ajak ini diskusi di situ, partner membantu kerja atau Sendirian, Pak. semuanya? Aku di studio sendirian. Wah, semuanya Anda sendiri ya. Iya, Pak. Jauh dari tetangga, jauh dari tetangga atau gimana? Jauh, Pak. Hmm. Ya, Jauh pilihan dari aspal, Pak. yang penting ada sinyal kan. Ada. Anda memang sengaja ingin menepi gitu untuk ini merefleksikan segala sesuatu sehingga Anda ingin di tempat yang sunyi atau gimana? Itu memang mungkin Anda pikirkan seperti itu. Iya, Pak. Oh, Anda memang sengaja untuk menyepi, tetapi dengan ingin menggairahkan kondisi yang sifatnya reflektif gitu ya, karena sepi, Iya. ngelangut, sunyi gitu ya. Ya. Iya, iya, Pak. Oke. Kan kalau pertapa itu mereka tidak pernah merencanakan bagaimana ia akan melewati malam, tapi Oh, ia mengalami malam, Pak. wah, Saya akan mengalami ini. ya keren. Jadi saya nggak merencanakan gitu, aku besok mau ngapain begini-begini, tapi saya akan mengalami. Iya. Oke, Sofi. Ini sudah 1 jam tanpa terasa kita bicara, walaupun ini dalam kita bertemu dalam kondisi tatap maya, tidak tatap muka, tetapi hubungan kebatinan kita masih tersambung. Mudah-mudahan Anda sukses di Jogja, menempuh karirmu yang masih panjang, masih penuh tantangan, dan insya Allah ke depan Anda akan menjadi atau tercatat sebagai salah satu pelaku seni rupa kontemporer yang memang memiliki tempat tersendiri di dunia seni rupa kontemporer Indonesia, dan mudah-mudahan Anda juga segera mengikuti jejak-jejak seniman-seniman kontemporer yang sudah diundang di forum-forum pameran internasional di luar Indonesia. Dengan demikian, salah satu alumni program studi pendidikan seni rupa UNESA, di mana Sufi Wahyudianto memberikan teladan bagaimana obsesi itu harus diperjuangkan dengan gigih. Keinginan itu tidak mudah untuk dicapai apabila itu tidak diupayakan dengan yakin,
penuh dengan etos kerja yang luar biasa, dan itu saya kira sebagai sebuah pembelajaran, keteladanan untuk anak-anak muda seusia Anda, bahkan di bawah Anda, ya, untuk maju bersama. Dan saya mungkin mewakili teman-teman dosen selalu mendukung Anda, mudah-mudahan karir Anda sebagai seorang seniman makin oke, dan terus bersemangat dan selalu bersilaturahim dengan kampus di mana Anda pernah belajar. Sukses, Sufi. Terima kasih atas ngobrolnya selama 1 jam ini. Mudah-mudahan Anda sukses terus dan selalu sehat. Kita akhiri dari sampai sini, Sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, terima kasih. Oke.